Hello, welcome back to Carvaganza. Let's talk about cars. Dan akhirnya brand Jayco hadir di Indonesia. Dan di belakang saya ini adalah Jayco J7 SHS dan Jayco J7. Ini adalah mesin ICE dan ini adalah mesin PHEV. Nah, seperti apa kelengkapannya dan apakah mobil ini sudah dijual bersamaan dengan peluncuran dari brand Jayco di Indonesia? Ikuti terus video ini. Kalau kita lihat tampilan luarnya, ini gayanya elegan, premium, mewah, di mana gaya tersebut memang sejalan dengan konsep dari brand Jayco sendiri yang menargetkan konsumen menengah ke atas. Mobil ini punya dimensi panjang 4.500 mm, kemudian juga lebarnya 1.865 mm dan tinggi 1.680 mm. Untuk wheelbase-nya sendiri 2.672 mm, di mana ia dapat mengangkut hingga 5 penumpang dengan ground clearance 200 mm. Untuk suspensinya sendiri, dia menggunakan MacPherson untuk di depan, kemudian juga di belakangnya ini pakai multilink, di mana untuk roda dia menggunakan PLX 19 inci dengan cover atau palang model tertutup, kipas blade yang tertutup. Ini memaksimalkan aerodinamika sehingga memaksimalkan efisiensi. Kemudian handle pintunya ini model pop-up, mengingatkan kita pada mobil Range Rover yang handle pintunya terkesan gagah kalau kita lihat nih. Overall tampilan luarnya ini benar-benar mewah, premium, dan bisa saya katakan ini keren banget. Dan tentunya ini menyasar segmen premium, mengingat Jayco ini diposisikan di atas Chery maupun Omoda sebagai brand premium dari Chery Group. Nah, gimana tampilan dari kabinnya? Yuk kita masuk ke dalam Jayco J7. Kita mulai dari yang model ICE. Sekarang kita sudah berada di dalam kabin Jayco J7, di mana kalau kita lihat tampilannya ini benar-benar futuristik dan modern. Kalau samping sini head unitnya ukurannya besar banget, 14,8 inci. Kontrol pusat untuk berbagai macam fitur. Sudah bisa terkoneksi ke smartphone dengan menggunakan Android Auto atau juga Apple CarPlay. Kemudian panel instrumennya ini ukurannya 12,5 inci. Simple, nggak banyak detail yang terlalu rumit. Nah, untuk membantu pengemudinya ini ada head-up display. Menariknya nih di daerah pengemudi, kemudinya ini mirip seperti Range Rover, apalagi dengan logo Jayco di tengahnya ini seperti Range Rover. Kenapa bentuknya seperti ini? Karena desainer dari Range Rover atau Land Rover itu joint venture dengan Jayco. Beberapa kelengkapan lagi ini ada panoramic sunroof, kemudian juga dilengkapi dengan sensor parking rear dan front, juga ada kamera hingga 540 derajat, artinya bisa muter. Dan juga ada 180 derajat untuk yang transparannya. Kemudian juga ada airbag, itu jumlahnya ada 8 airbag. Jadi di depan curtain, lalu juga ADAS. ADAS-nya itu ada 19 fitur ADAS. Macam-macam, mulai dari cruise control yang sudah adaptif, lane keeping assist, dan sebagainya. Dan untuk gasoline sendiri dia pakai mesin 1,6 liter turbo. Dia menghasilkan tenaga 183 horsepower dengan torsi 275 Nm. Seluruh tenaga tersebut disalurkan ke dua sistem penggerak. Jayco J7 untuk yang gasoline ini punya dua varian, ada 4-wheel drive atau penggerak depan dan juga ada all-wheel drive. Itu dua sistem penggerak ini pakai mesin yang sama dengan sistem transmisi dual clutch transmission, 7 percepatan. Tenaganya sama, torsinya sama, paling nanti di bedanya adalah kecepatan akselerasinya karena yang satu all-wheel drive membutuhkan waktu lebih lama. Untuk gasoline sendiri, perbedaan dengan PHEV-nya itu di tuas transmisinya. Kalau di gasoline atau bensin ICE ini tuas transmisinya seperti ini nih di bagian konsol tengah. Sementara untuk yang di PHEV dia sudah dipindahkan ke bagian belakang kemudi untuk mengatur sistem transmisinya. Untuk J7 yang gasoline ini sendiri juga dilengkapi dengan drive mode. Kemudian juga untuk kelengkapan lainnya ini ada jok dengan pemanas dan pendingin. Begitu juga dengan kapasitasnya ini hingga 5 penumpang. Dan tentunya bagasinya ini cukup luas. Nah, kita akan geser ke PHEV, di mana mobil ini punya kemampuan yang ternyata luar biasa, bahkan diklaim oleh Jayco sendiri akan menjadi jawaban bagi kebutuhan konsumen tanah air terkait dengan daya jelajah yang berhubungan dengan new energy vehicle atau kendaraan energi baru. Overall tampilan kabinnya ini punya rasa yang lapang, mewah, premium, apalagi ya, bisa dikatakan elegan.
Yang paling penting itu adalah sistem penggeraknya. Ini PHEV tentunya menggunakan engine konvensional dan juga motor listrik. Untuk mesin konvensional itu berkubikasi 1,5 liter turbo yang menghasilkan tenaga 140 horsepower. Nah, ini di pairing dengan dedicated hybrid system atau motor listrik yang juga dikombinasikan dengan transmisi. Dia mampu menghasilkan tenaga 201 horsepower. Jika dikombinasi itu adalah 301 horsepower. Sementara untuk torsinya, untuk mesin konvensional itu 215 Nm. Motor listriknya itu 310 Nm. Nah, kalau dikombinasi itu torsinya adalah 525 Nm. Tentunya itu angka yang besar banget. Artinya dia akan memberikan kemampuan berakselerasi yang mumpuni. Baterainya berkapasitas 18,3 kWh. Itu kalau digunakan pure listrik dapat menjelajah sekitar 90 km. Itu klaim dari Jayco. Dan baterai sendiri bisa di-charging mau slow charging rumah atau mau slow charging di SPKLU, bisa juga fast charging, bisa menerima hingga 40 kWh. Itu dalam waktu 20 menit itu mengisi dari 30% ke 80%. Kombinasi dari engine konvensional dan motor listrik ini memberikan daya jelajah yang luar biasa. Kalau klaim dari Jayco sendiri itu 1.200 km, itu based on WLTP. Tapi kalau Jayco Indonesia sudah mencobanya itu dari Jakarta ke Bali, itu dapatnya 1.372 km dengan parameter kecepatan normal di jalan, AC menyala di 23 derajat dan kipas yang normal. Jadi Jayco Indonesia mengetesnya dengan keadaan normal didapatkan 1.372 km sampai bensinnya habis, baterainya habis. Lantas berapa harganya? Nah, ini masih menjadi misteri mengingat bentar lagi ada IMS 2025. Mungkin mobil ini akan diluncurkan di saat itu, namun kita masih belum bisa mengetahuinya. Untuk harganya sendiri, perkiraan kalau untuk yang PHEV ini mungkin di kisaran 600 atas. Sementara untuk yang ICE itu berada di bawah 600, ya mungkin bisa menyentuh 400 atau 500. Ini baru perkiraan awal. Nah, itu dia tadi spesifikasi dari Jayco J7. Bagaimana pendapat Anda? Sampaikan di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk subscribe channel Carvaganza. Sampai jumpa di video berikutnya.